Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Anissa Ratna Purwanti. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Banjarnegara. Asal sekolah saya adalah SMK Negeri 1 Mandiraja. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 praktik segitiga restitusi. Yuk simak bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Tujuan pembelajarannya adalah calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Contoh kasus adalah Dewi adalah siswa kelas 12. Dewi merupakan siswa yang aktif, ceria, rajin dan pantang menyerah dalam pembelajaran saya, yaitu bahasa Inggris. Walaupun dia sering kesulitan, tetapi dia selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuannya. Di kelas juga dia siswa yang ramah dan sering tersenyum. Akan tetapi, akhir-akhir ini saya melihat dia sering murung dan diam. Saya juga menanyakan kepada teman akrabnya perihal perubahan sikap Dewi. Dia juga mengatakan bahwa Dewi memang tidak seceria biasanya. Ketika saya mengajar di kelas, saya juga melihat dia seperti sedang sedih, tidak terfokus pada pelajaran, dan kurang antusias. Saat teman-teman yang lain mempresentasikan tugas, dia tidak mau maju karena tugasnya belum selesai. Sebagai guru bahasa Inggrisnya, saya khawatir perubahan sikapnya ini akan mempengaruhi nilai-nilainya. Okay guys, do you still remember our material last week? Yes. Okay, very good. What is it about? Yes. Introduction. Okay, very good. I will check. Ferdi, can you practice how to introduce yourself? Yes, miss. Let me introduce myself. My name is Vicky Ferdianto. I'm from Messenger Engineering. I'm 16 years old. Okay, good. I live in Kebenaran, Mandiraja. You forgot. Yes. Okay, maybe we can ask him. What is your hobby? My hobby is camping. Game and editing. Very good. And what is your dream job? What do you want to be? I want to be mechanical. Mechanic? Mechanic, yes. Something. Someday. Okay, very good. Applause, please. Okay, so last week you have practiced to introduce yourself in front of the class. I will check your score. Okay, so everyone has presented the introduction, but I think Dewi has not presented. Where is Dewi? Oh, okay. Hi. Halo Mbak, ya maaf saya ganggu. Ini ingin saya tanya, kenapa ya Dewi sekarang dibeli terus ke kelas? Saya tidak tahu. Kan sudah akhir ini seperti itu ya. Oh iya sudah. Terima kasih ya infonya. Sama-sama. Pada awal pembelajaran, siswa dan guru sudah membuat dan meyakini nilai-nilai kebajikan yang terangkum dalam kesepakatan kelas. Di antaranya, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Sehingga ketika ada siswa yang tidak berpartisipasi aktif dan tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, merupakan pelanggaran nilai-nilai yang sudah diyakini. Oleh karena itu, sebagai guru perlu untuk menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Dalam demonstrasi kontekstual ini, saya akan mempraktikkan segitiga restitusi dalam menangani masalah pada siswa. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Ya. Gimana Dewi? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, tadi sudah jam istirahat ya? Sudah. Sudah jajan? Sudah. Jajan apa aja? Banyak, alhamdulillah. Sisi 1. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional.
Saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak. Sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan, kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Nih, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Nggak tahu. Ya, jadi akhir-akhir ini ibu lihat di kelas itu kamu sering terlihat murung, tidak seceria biasanya. Padahal biasanya kalau di pelajaran bahasa Inggris kamu itu happy loh. Kemarin juga kamu tidak menyelesaikan tugas kan? Padahal teman-teman yang lain sudah maju presentasi. Nah, kamu bisa cerita kenapa sekarang kamu berubah, Wi? Iya Bu, maaf saya mau cerita tapi saya malu Bu. Oh, tenang saja. Di sini ibu bukan maksud menyalahkan kamu, tetapi kita mencari solusi agar nanti bisa menemukan cara kamu bisa semangat lagi. Iya Bu, sekali lagi saya minta maaf saya tidak mau maju presentasi karena tugas saya belum selesai. Ya, Saya ada masalah pribadi Bu. Saya ada teman laki-laki yang dekat tapi dia tiba-tiba berubah dan tidak mau berkomunikasi lagi dengan saya. oh begitu. Pasti Dewi merasa sangat sedih ya. Terus apa lagi yang kamu rasakan? Iya Bu, saya sangat sedih karena WhatsApp saya diblokir, Instagram saya diblokir, dan akun sosmed saya semua diblokir. Saya tidak tahu salah saya di mana. Sisi 2, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun, bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Oh ya, wajar kalau kamu pasti merasa sangat sedih. Tapi kamu tahu tidak, kalau hal tersebut itu membuat prestasi kamu menurun dalam pembelajaran. Itu baru di pelajaran ibu loh. Kalau di pelajaran lain gimana? Iya, saya merasa menurun juga Bu, karena saya rasanya makan aja tidak mau, tidak enak, apalagi buat belajar. Oh iya, tenang saja. Di sini ibu tidak mau menyalahkan kamu, tapi kita mencari tahu permasalahannya dan nanti kita bisa mencari solusi bersama agar Dewi bisa semangat lagi dalam belajar ya. Dari cerita kamu, ibu paham sekali tentang perasaan kamu ya. Jika kamu merasa sedih, tidak enak makan, tidak konsen belajar, sehingga tidak menyelesaikan tugas, yaitu wajar dirasakan ya. Kamu juga boleh merasa galau karena juga wajar untuk dilakukan. Tapi bersedih secukupnya ya. Pelan-pelan kita belajar move on dan kamu kembali semangat belajar dalam kelas. Iya Bu, saya tahu saya salah karena saya tidak mengerjakan tugas dan tidak semangat belajarnya. Tapi sangat sulit Bu. Iya, ibu paham sekali. Pasti kamu butuh perjuangan untuk melakukan hal tersebut. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran dan tindakan orang lain, Wi. Tapi kita bisa mengendalikan bagaimana cara kita merespon atau menanggapinya. Jika kita mengambil sikap yang benar, maka kita dapat menghadapi segala tantangan yang dihadapi. Ya Bu, saya merasa waktu saya terbuang sia-sia karena sedih terus. Sisi 3, menayakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Oke Wi, sekarang Bu Lisa tanya, kalau setelah lulus dari SMK, kamu mau jadi apa sih? Ya, saya ingin menjadi mekanik Bu sesuai dengan jurusan saya. Wah, bagus sekali itu Wi. Coba kamu pikirkan ya. Kalau mau menjadi mekanik, pasti membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Kalau kamu tidak move on, nilai-nilaimu semakin turun, kira-kira bagaimana kamu bisa mencapai cita-citamu? Ya, tidak bisa Bu, saya harus rajin belajar untuk meraih cita-cita saya. Karena saya ingin menjadi orang sukses dan membanggakan kedua orang tua saya. Wah, pemikiranmu bagus sekali, Wi. Menurutmu dengan sikapmu saat ini, kamu bisa tidak meraih cita-citamu? Tidak Bu. Ya, sekarang
mari kita ingat keyakinan kelas kita. Ingat kan yang kita susun di awal pembelajaran? Ingat Bu. Nah, keyakinan kelas apa yang belum kamu terapkan saat ini? Mengerjakan tugas tersebut dan berpartisipasi aktif di dalam kelas. Betul sekali, Wi. Nah, kita kaitkan dengan permasalahan kamu yang tidak semangat di kelas dan tidak mengerjakan tugas karena masih merasa sedih diblokir temanmu itu ya. Apakah ketika kamu begitu, kamu sudah mengerjakan tugas dan juga berpartisipasi aktif di kelas? Tidak. Sekarang, apa kamu bersedia untuk menyelesaikan masalahmu? Ya Bu, saya sudah berusaha untuk tidak memikirkan dia lagi. Iya. Sulit sekali. Iya, saya tahu. Mungkin masih berat bagi kamu untuk melupakan dia ya, Wi. Tapi ingatlah, kamu juga punya banyak teman lainnya kan? Misalnya ada Fadila, Zahra, dan Vivi. Ibu lihat kamu akrab sekali dengan mereka. Iya Bu, mereka bisnis saya. Oh iya, kayaknya besok saya akan meminta mereka untuk menemani saya untuk ini. Wah, untuk healing, bagus sekali itu. Kadang-kadang kita juga butuh loh udara segar. Kamu juga bisa curhat ke mereka agar hatimu lebih lega. Ya, iya Bu. Ya, nah itu bagus sekali. Kemudian kalau solusi tugas-tugas kamu yang belum selesai bagaimana? Niatnya besok saat saya jalan-jalan, saya akan menanyakan tugas saya yang belum selesai ke mereka. Oh iya Bu, mereka jago bahasa Inggris loh. Tapi kalau masih bingung, saya tanya ke Ibu ya. Oh iya, berarti jalan-jalanmu juga bermanfaat ya. Ya, Ibu akan senang sekali untuk membantu kamu. Jika kamu butuh konsultasi bahasa Inggris, boleh menemui Ibu di sini ya. Ya sudah, sekarang silakan kembali ke kelas. Lakukan apa yang sudah kamu yakini tadi ya. Keep smiling. Terima kasih Bu, mohon maaf sebelumnya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya, oke, permintaan maafmu Ibu terima. Semoga cita-citamu menjadi mekanik tercapai ya. Semangat terus. Kesimpulannya adalah, posisi yang saya lakukan adalah sebagai manajer dalam melaksanakan segitiga restitusi. Dalam kasus ini, siswa melakukan pelanggaran keyakinan kelas karena dia sedang mencoba memenuhi kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima. Nilai-nilai kebajikan yang dituju dalam kasus tersebut adalah 1. Keteguhan hati. Dewi merasa sedih karena diblokir teman dekatnya, tetapi kemudian meneguhkan hati untuk move on dan kembali semangat dalam belajar. 2. Percaya diri. Dengan masalah yang dihadapi, Dewi yakin dapat mengatasi masalah pribadinya dan mampu mengejar ketertinggalan tugasnya. Pada awal pertemuan, siswa merasa takut akan dimarahi atau disalahkan. Namun, dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi, siswa menjadi terbuka dan terpicu untuk mencari tahu sendiri permasalahannya apa, keyakinan kelas yang belum diterapkan, serta solusi yang diusulkan sendiri. Kasus ini pun sering terjadi di sekolah saya, apalagi di usia siswa kelas 12 antara 17 sampai 18 tahun. Sesuai dengan tahap perkembangan psikososial Erik Erikson modul 1.2, pada tahap ini anak sudah memasuki masa remaja. Karakteristiknya adalah labil dan galau karena mereka memang sedang mencari dan mencoba-coba untuk menebalkan identitas diri mereka. Ketika remaja juga mengalami masa pubertas, ia akan mengalami berbagai perubahan fisik hingga emosionalnya. Isyatul Mardiati, seorang psikolog, mengatakan bahwa ketertarikan anak pada lawan jenis adalah hal wajar dirasakan, terutama pada masa pubertas. Oleh karena itu, sebagai guru sebaiknya tidak menyalahkan atau bahkan meremehkan masalah tersebut, tetapi menuntun siswa untuk menerima fitrahnya dan mengarahkan kepada hal positif lainnya sesuai dengan perkembangan usia siswa. Misalnya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima juga bisa disediakan oleh teman-teman akrab selain lawan jenis. Karena dalam kasus ini, siswa merasa tidak diterima oleh teman lawan jenisnya dan mengganggu konsentrasinya saat belajar. Setelah penerapan segitiga restitusi, saya melihat Dewi sudah bisa ceria lagi mengobrol dengan teman-temannya, merencanakan kegiatan jalan-jalan untuk healing, sambil menanyakan tugas yang belum diselesaikan Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Suratul Afifah. Di sini saya akan memberi testimoni buat Bu Anissa Ratna Purwanti. Saya merasa nyaman ketika Bu Anissa menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah.
Saya tidak diberi hukuman karena kesalahan saya, tetapi ditanya terlebih dahulu kebenarannya dan alasan saya melakukannya. Saya juga diajak berpikir untuk mencari solusi dari masalah saya sendiri. Dengan teknik ini, saya tidak diberi hukuman, tetapi justru perbaikan diri saya agar lebih baik lagi dan lebih semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.